Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sari Depi dengan nomor induk mahasiswa 86044631. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Terbuka dengan prodi PGSD. Di video kali ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi gini teman-teman, filsafat ilmu itu kayak satpamnya ilmu pendidikan. Dia ngejagain 3 hal. Yang pertama ada menjaga ekstensi, yaitu biar pendidikan tetap eksis dan gak diremehin. Yang kedua ada menjaga keilmiahan, yaitu mengecek cara meneliti dan sama ngajarnya udah benar atau belum. Nah, yang ketiga ada menjaga nilai. Ngawasin nilainya, jangan sampai pendidikan cuma ngajar nilai, tapi lupa ngajarin adab. Yang kedua ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, untuk pertanyaan ini seperti hubungan simbiosis. Kalau kita bikin pendidikan yang bermakna, maka pasti muncul tantangan baru kan? Misalnya, ada anak kecil atau anak-anak zaman sekarang kan banyak banget ya kecanduan main game, main handphone, kayak kecanduan aplikasi sampai mereka lupa untuk bersosialisasi atau bahkan tidak bisa bersosialisasi. Nah, kasus nyata ini kayak gini nih yang bikin filsafat ilmu jadi ikut mikir dan berkembang. Jadi, pendidikan yang bagus justru bikin ilmu makin maju. Yang ketiga ada mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang ketiga tersebut, antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kali ini saya akan membahasnya lagi, tetapi dengan istilah yang berbeda. Kenapa disebut pisau analisis? Karena mempunyai 3 mata pisau. Yang pertama ada ontologi. Ontologi buat bedah. Kayak nanya, pendidikan ini ngurusin apa aja sih sebenarnya? Yang kedua ada epistemologi. Yaitu buat nanya, cara ngajar kita udah bener belum ya? Nah, itu adalah epistemologi. Yang ketiga yaitu aksiologi. Buat ngecek kita ngajarin ini tugasnya apa, nilainya apa. Kalau pakai 3 ini, masalah pendidikan akan jadi kelihatan akarnya. Setelah membahas materi tersebut, lanjut kita ke contoh konkret ya teman-teman, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya ada banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat dari PowerPoint yang saya buat, yaitu yang pertama ada di kebijakan, UN dihapus karena kita nanyanya pakai kacamata. Kayak apa iya kualitas siswa dinilai cuma dari ujian. Nah, itu kan kita kayak gak terima kan. Jadi kayak kita selama sekolah ini ngapain? Kita belajar itu ngapain kalau cuma dinilai dari nilai ujian? Kan kayak sama aja bohong gitu. Nah, yang kedua ada di kurikulum, yaitu ada kurikulum merdeka. Nah, kalau ini pakainya ontologi ya teman-teman. Jadi siswa itu bukan robot, mereka juga punya minat. Jadi kita tidak memaksakan kehendak mereka. Kalau mereka mau, ya silahkan. Kalau tidak, jangan dipaksa ya teman-teman, karena mereka bukan robot. Nah, yang ketiga yaitu di pembelajaran. Sekarang kan di kelas banyak ya guru yang ngajak diskusi. Nah, ini termasuknya epistemologi. Karena ilmu tuh gak cuma ditransfer, tapi juga dibikin bareng. Jadi, anak-anak tuh jangan cuma disuruh berpikir untuk sendiri-sendiri. Jadi, kita juga harus bisa berdiskusi gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.